Tertangkapnya seorang selebgram Indonesia di Mekah hingga ditahan pihak keamanan Arab Saudi bikin heboh jagat maya. Selebgram yang belakangan diketahui berinisial LMN tersebut diduga menjual paket haji tanpa izin dan menggunakan visa ziarah untuk jamaahnya di Makkah. Kabarnya LMN menjanjikan kepada 50 jamaah bisa berhaji tanpa antri dengan membayar uang sebesar 100 juta rupiah. Saat ini para jamaah sudah berada di Makkah dan diimbau untuk kembali ke tanah air agar tidak kena masalah hukum di Saudi. Belum lama kami sudah dapat kabar juga mengenai seorang selebgram ya. Cuma detailnya kami belum dapat lebih lanjut. Yang sudah ditahan oleh pihak keamanan Arab Saudi karena dia jualan haji tanpa tasrih melalui visa ziarah dan sudah ada jamaahnya di Mekah. Penangkapan itu terjadi pada 25 Mei 2024 lalu. LMN bersama keponakannya pun kini telah dijadikan tersangka atas kasus tersebut. Dari hasil pemeriksaan, jika LMN bukan seorang selebgram, melainkan pegiat media sosial yang aktif mengiklankan haji murah di laman pertemanan sosial. Dilansir dari berbagai sumber, jika LMN memiliki usaha travel, namun travelnya hanya memiliki izin umroh dan tak memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji. Saya buat kalian, teman-teman semuanya yang pengen haji, kepengen kebelet haji, sebetulnya jalan satu-satunya yang harus kita tempuh adalah berdoa. Berdoa diberikan kelancaran, keselamatan, segala macam. Karena banyak sekali orang yang menawari visa haji, apapun bentuknya, itu segala macam. Please tolong hati-hati sekali. Karena itu semuanya justru malah membuat kita tidak mencapai apa yang kita inginkan, yang sudah kita niatkan. Karena itu makanya hati-hati sekali. Keinginan setiap orang tuh pasti pengen banget berhaji, tapi kalau bisa ibadah hajinya pun karena niat baik, tolong dengan regulasi yang baik juga. Tentu saja tertangkapnya LMN dan keponakannya oleh keamanan Arab Saudi membuat para jamaah dari tanah air itu terlunta-lunta. Pihak Konsul Jenderal RI Jeddah terus menelusuri para korban. Niat hati ingin menjalankan rukun Islam yang kelima di Tanah Haram, Mekah tanpa antri, justru jadi korban penipuan. Jadi sekarang jemaahnya masih kita telusuri di mana posisinya, karena mereka ya seperti nggak ada lagi yang ngurus saat ini. Buat para pengusaha travel yang ingin mendapatkan keuntungan kemudian menipu umat, berjanji memberikan visa furoda, visa haji, ternyata diberikan visa ziarah. Dan akhirnya terbengkalai, terluntang-lantung di Tanah Suci, bahkan ada yang dideportasi, dipulangkan, ada yang dipenjara. Ini tentu suatu perkara yang sangat menyedihkan ya. Niatnya baik untuk berangkat haji, biaya yang mahal, ternyata di sana tidak resmi. Iya, memang pergi haji ini berat, ujiannya banyak. Buat jemaah yang udah nyampe harus terlempar lagi, jangan khawatir. Insya Allah mudah-mudahan nanti akan dibukain lagi pintunya oleh Allah dalam keadaan yang resmi, legal, dan bersama keluarga besarnya. Sementara nasib jauh berbeda dirasakan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina keluarga yang langsung melaksanakan ibadah umroh sebelum melaksanakan rukun haji. Keistimewaan tentu saja dirasakan Raffi dari mulai berangkat hingga sampai menuju hotel berbintang yang hanya beberapa langkah menuju Masjidil Haram serta diantar dengan mobil VVIP. Sudah ada di Jeddah menuju ke Mekah, ada Ustadz Amar. Kalau ini kemarin waktu kita manasik sama Ustadz Hairul. Ustadz Hairul ternyata kalau nggak pakai peci nggak ada rambutnya ya. Sudah umroh duluan. Oh udah umroh kemarin pantesan jadi botakin. Kalau nanti terus gimana nih Pak Ustadz? Habis nemenin Mas Raffi nanti saya botak lagi. Tapi kan ini masih ada sedikit. Kalau saya nggak apa-apa potong dikit. Nggak apa-apa. Boleh kan? Ngambil pendataan dulu. Data di mana? Ambil gelang. Oh ambil gelang sini. Iya baru terus ke hotel. Jadi rutenya hari ini kita pendataan terus langsung umroh. Iya. Habis umroh. Pendataannya di Jeddah ya? Enggak di Mekah. Alhamdulillah kita sudah sampai nginep di Intercon ya. Ini dia di setiap pemberhentian ada pemeriksaan dulu karena kan takut ada pemeriksaan, takutnya visa hajinya kita bodong tapi kita visanya aman semua. Oh. Alhamdulillah langsung ke arah Masjidil Haram langsung ke Ka'bah, tapi ini kita kurang tinggi aja. Tapi segini juga bersyukur karena ramai banget kan haji.
Yang menjadi perhatian adalah Nagita Slavina yang tak sudah-sudahnya menangis haru lantaran untuk kedua kalinya ia bisa menginjakan kaki ke tanah para nabi untuk menjalankan ibadah haji. Lantas benarkah selain haru bisa kembali menjadi tamu Allah di tanah haram, wanita yang karib disapa Gigi itu juga begitu rindu dengan dua anaknya Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad. أقرع يا خير من ذا يستجيب ويسمع أنت الذي يقضي الحوائج. Jangan nangis sayang, kangen cium. Kan nanti insya Allah berdoa dulu biar anak-anaknya pada bahagia semua ya. Jangan nangis terus. Jangan nangis sayang. Oke. Nangis. Kan Rafathar tadi nggak nangis, aja nggak nangis, kamu nangis. Dah. Kalau anak-anak kan sebenarnya juga belum ngerti, cuman aku udah sounding nanti Momi bakalan pergi lama di sounding pelan-pelan. Tapi kalau sampai sekarang sih maksudnya belum nangis. Jangan nangis deh, aduh makin sedih. Nggak ikut, jadi cuman Mama Ami, Mama Rita, Raffi, Mbak Gigi, aku, Mbak Caca gitu. Jadi Arafi, JJ, Andika sama Kabari nggak ikut. Jadi ya mungkin hikmahnya jaga anak-anak lah. Meski rindu itu begitu pekat kepada kedua anak, namun panggilan Allah tak bisa ditolak. Apalagi tahun lalu keduanya sempat gagal menjalani ibadah haji. Dan yang menarik dalam menjalankan ibadah haji nanti, Raffi mendapatkan bekal berupa catatan bacaan wajib yang diberikan oleh sahabatnya. Lantas bacaan apa saja yang diberikan sahabat untuk Raffi di Mekah nanti? Dan saya berdoa aja, istighfar, baca doa, baca ikhlas, baca anas, baca surat-surat apa yang kita baca. Istighfar, baca ayat kursi. Udah ada nih, aku kirimin kemarin sama Mas Gilang. Nih Mas Gilang. Mas Gilang kemarin ini. Tuh katanya, broku dikirimin. Nih kalau nanti baca-bacanya ada sholawat 100 kali, istighfar. Asyhadu alla ilaha illallah 100 kali, istighfar 1000 kali, subhanallah 100 kali. Gitu aja di perjalanan. Alhamdulillah, Allahu Akbar, al-ikhlas, al-falaq, anas. Terus juga ayat kursi, terus juga banyak lah, hasbunallah, banyak pokoknya kita menyebut nama-nama Allahnya. Alhamdulillah dapat rezeki tidur. Iya benar tidur. Rezeki dari kemarin aku lagi pulang tidur terus, jadi tadi sepanjang jalan tidur. Tapi tadi Mbak Gigi juga banyak baca-bacaan juga ya tadi ya. Tidur di mobil. Kita kan rezeki gitu. Aku juga masih nggak nyangka ya Allah bisa dikasih rezeki pergi haji gitu, bisa dimudahin sama Allah. Benar-benar bersyukur banget barengan sama keluarga semua. Jika Raffi Ahmad dan Nagita Slavina serta keluarga sudah menginjakan kaki di Mekah sekaligus bisa beribadah umroh sebelum berhaji, kemarin pasangan Reski Aditya dan Citra Kirana baru saja melakukan pembekalan di kawasan Jakarta sebelum berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji. Keduanya tampak khusyuk saat para ustadz memberikan penyuluhan. Ini ulama beda pendapat, ulama sambilan. Ada yang bilang utara, ada yang barat lah itu. Sebelum Bapak Ibu pamitan dengan Allah, pamitan dengan Ka'bah, kita disuruh untuk tawaf pada. Sebelumnya, Citra dan Reski menghelat acara Walimatus Safar atau pengajian dan pamitan haji kepada keluarga dan rekan dekatnya pada Sabtu kemarin. Pengajian ini juga dihadiri oleh tokoh agama Habib Jindan. Pengajian ini pun berlangsung cukup khusyuk dan hangat. Apalagi pengajian ini dihadiri oleh keluarga Reski dan juga Citra. Usai pengajian, momen haru terlihat ketika Citra dan Reski dilepas oleh keluarga. Ciki tampak tak kuasa menahan air matanya kala ia meminta izin kepada ibunda tercinta pun dengan Reski. Selain itu, rasa syukur juga dirasakan oleh Risti Tagor yang tahun ini bisa menunaikan ibadah haji. Dan yang membuatnya tak habis-habis untuk bersyukur adalah keberangkatan Risti itu atas undangan dari Kerajaan Arab Saudi lewat Kementerian Agama Republik Indonesia. Sejatinya, Risti sama sekali tak ada niatan untuk berangkat haji tahun ini. Ia hanya bermunajah kepada Sang Khalik untuk bisa menunaikan ibadah umroh. Namun ia justru mendapat kejutan bisa menunaikan rukun Islam yang kelima. Ya Masya Allah pasti ini kesempatan yang luar biasa dan memang dari awal tahun aku selalu kayak pengen umroh, malah tadinya nggak kepikiran haji lagi karena pikirnya udah, tapi ternyata emang kalau kita kepengen apa ya Allah bisa kasih gitu kan, jadi ternyata malah kayak berdoanya minta umroh sama Allah malah dikasih sama Allahnya bisa berangkat haji gitu, Masya Allah.
Kalau yang 2017 memang dipersiapkan, memang furodah kayak gitu kan. Dan kalau yang ini memang benar-benar keajaiban Allah aja sih, Masya Allah. Persiapannya sebenarnya ini Masya Allah banget sih, ini undangan dari Allah banget. Karena memang di 2 bulan yang lalu tiba-tiba diinformasiin mau ikut haji apa enggak gitu kan. Terus awalnya dikirain kayaknya nih bercanda nih apa lagi beneran ya gitu, karena kan biasanya kan orang kalau mau berangkat haji nggak dadakan gitu kan, dan ini hanya 2 bulan tapi ternyata ya tetap ikhtiar, tapi pasrah juga sama Allah, dan qadarullahnya alhamdulillahnya hari ini berangkat, nanti insya Allah tanggal 19 balik. Jadi ini adalah haji undangan dari kerajaan untuk aku, salah satu influencer lagi yaitu Wirda Mansur, dan juga teman-teman media seperti itu. Menunaikan ibadah haji melalui jalur undangan dari Kerajaan Arab Saudi tentu saja menjadi hadiah paling istimewa di tahun ini. Meski ini merupakan ibadah haji yang kedua, namun ibadah tahun ini benar-benar spesial dan berkesan bagi Risti. Lantas benarkah menghibur anak-anak yatim saat Ramadan lalu di salah satu stasiun televisi swasta menjadi wasilah keberangkatan Risti ke Tanah Suci? Nggak ada sih, maksudnya kalau nanyain soal prosesnya benar-benar ditawarin aja. Pada saat itu lagi bareng sama salah satu TV ngisi acara di Ramadan untuk menghibur adik-adik yatim. Ya mungkin itu ya, kadang-kadang apa yang kita memang lakukan secara ikhlas, nggak mikir imbalan, nggak mikir apa-apa, ya ternyata Allah mau kasih hadiah. Jadi memang saya percaya sih untuk bisa ke rumah Allah tuh memang benar-benar lebih kalau malah baik gitu loh. Kita memenuhi panggilan Allah. Kalau memang Allah mau, gimana pun caranya nggak mungkin bisa jadi mungkin. Salah satunya ya sebuah keajaiban yang Allah kasih buat aku hari ini sih. Ya mungkin itu salah satunya ya, pada saat diminta untuk memberikan data mengenai sosial media aku, ya tapi juga sebenarnya kalau aku pribadi aku kayak pasrah sama Allah, karena ya yang follower lebih banyak juga pasti banyak banget. Jadi memang pasrah aja sih, ya udahlah, la haula wala quwata aja, kalau emang Allah menghendaki ya bisa gitu pergi lagi ke Saudi, dan alhamdulillah ya sampai hari ini. Di sisi lain, pasangan Kartika Putri dan Habib Utsman bin Yahya kembali menjalani ibadah haji. Keberangkatan haji ini merupakan kali kedua bagi wanita yang karib disapa Karput itu. Dan yang membuat Karput bahagia dan menjadi perjalanan haji paling spesial adalah Habib Utsman bakal membadalkan atau menggantikan haji almarhumah Ibunda Karput. Tentu saja hal tersebut membuat Karput merasa terharu. Dan Masya Allah, ya aku tuh ini haji yang kedua bareng sama Habib gitu. Tapi yang kedua ini Masya Allah tabarakallahnya lagi, Habib itu membadalkan haji untuk mama gitu. Itu yang lebih spesial lagi kali ini. Karena ya aku aja anak belum ragu-ragu gitu badalin mama, aku dulu atau mama dulu gitu. Karena aku pun ngerasa aku masih banyak dosa, masih banyak yang harus diperbaiki. Tapi pada saat apply visa aja Habib sudah bilang kalau memang visa ini keluar itu artinya Allah meridhoi aku untuk membadali haji mama. Jadi itu yang buat aku beda banget. Makanya harus ngedoain beliau 2 kali biar lebih sehat. Karena Masya Allah berkahnya luar biasa. Mudah-mudahan Habib Allah kabulkan seluruh hajatnya yang baik-baik. Nanti meridhoi jalan ibadah kami sehingga pulangnya gelar haji itu nggak penting. Yang terpenting adalah mabrur. Yang terpenting adalah Allah ridho. Kita pulangnya haji mabrur, di mana haji mabrur itu bukan kita yang ngerasa kita mabrur gitu, tapi orang-orang di sekeliling kita merasakan itu manfaatnya, perubahan kita ke arah yang jauh lebih baik, positif gitu. Tentu saja keberangkatan haji ini benar-benar mendadak bagi Karput dan juga Habib Utsman. Lantas bagaimana Karput memberikan penjelasan kepada anaknya yang masih kecil, apalagi keberangkatan haji tahun ini terbilang cukup singkat. Benarkah buah hatinya terutama Khadijah Alia Basira yang masih berusia 2 tahun sulit melepaskan Karput? Tapi pertimbangannya kan memang masih ASI kan, anak aku Khadijah Alia Basira masih ASI. Jadi kayak ragu gitu, gimana ya Bib, tuh stok ASI juga kayaknya nggak cukup gitu. Tapi kemarin beberapa saat ini Habib alhamdulillah ada yang nawarin, ayo Bib haji aja. Dan ketemu juga nggak sengaja lagi. Iya, visanya kita aturin gitu. Jadi sadar aja gitu, kayak kalau Allah udah manggil, meskipun anak kata Habib ya harus diridoin gitu. Dan anak-anak juga kan ditinggalinnya insya Allah ada yang ngurus, tempat yang terbaik gitu. Dan juga qadarullah kemarin selama seminggu akhirnya jor-joran stok ASI, dan insya Allah mudah-mudahan cukup.
Pemirsa, Polwan Bribtu Fadilatun Nikmah alias FN diamankan polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Bribtu Fadilatun diduga menghilangkan nyawa suaminya, Bribtu Rian Dwi Wicaksono, setelah keduanya sempat cekcok besar masalah ekonomi. Untuk sementara, motif pelaku melakukan kekerasan hingga suami meninggal dunia akibat luka bakar di sekujur tubuh lantaran uang gaji suami yang seharusnya untuk biaya perawatan ketiga anaknya diketahui tersisa 800.000 dari 2,5 juta. Menurut Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Daniel S. Marunduri, tersangka sudah menjalani pemeriksaan sejak Minggu pagi. Dan penyelidikan terduga pelaku pembakaran suami telah dilimpahkan ke Renakta Diskrimum Polda Jawa Timur. Pelimpahan berkas disertai dengan sejumlah barang bukti, sementara korban dan juga anggota kepolisian sudah dimakamkan. Sementara ini kita masih terapkan pasal KDRT. Untuk update perkembangan, inisial FN tadi pagi Satreskrim Polres Mojokerto Kota sudah melaksanakan pelimpahan ke Krimum Polda Jatim berikut dengan diduga pelaku dan barang bukti yang ada. Dan tadi siang sekitar 9 Juni sekira pukul 12.55 tadi kita dapat informasi bahwa korban RDW telah meninggal dunia secara medis. Ya, alhamdulillah saya Adik Jigo turut prihatin dengan kejadian ini. Tapi yang jelas di sini kita nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ini termasuk sadis ya. Walaupun dua-duanya anggota Polri, tapi ya mungkin kita nggak tahu banyak tentang kejadian sebenarnya. Tapi yang jelas di sini sedih aja. Rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven tengah menjadi sorotan. Sebab keduanya tak terlihat bersama pada acara penting ulang tahun Johnny Wong, ayahanda sekaligus mertua Paula Verhoeven. Pada mulanya warganet ikut bergembira melihat kebahagiaan Baim Wong beserta keluarga besar saat memberi kejutan ulang tahun Johnny Wong. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Main apa sih supaya dingin teh? Coba. Oke. Apa selamat ulang tahun? Usai acara super penting itu, ketika sesi foto bersama, netizen tidak melihat adanya Paula Verhoeven ikut berfoto bersama keluarga besar, sementara Baim Wong beserta kedua anaknya terlihat bahagia berada di jajaran keluarga besar. Walhasil netizen pun mempertanyakan keberadaan Paula, ibu dari dua anak itu. Bukan hanya itu, Paula Verhoeven juga tidak terlihat memberi ucapan selamat ulang tahun kepada ayah mertuanya itu. Sebelum ini, dalam beberapa kesempatan, Baim sudah jarang terlihat membuat konten bareng istrinya, malah lebih eksplor kegiatannya bersama dua anak dan sekitar kantor. Apakah Baim sedang menghadapi masalah rumah tangga? Lantas, apa maksud Baim memposting video seorang wanita yang menawarkan diri mendengarkan keluh kesah tapi sambil menarik tong sampah? Apakah ini sindiran Baim kepada Paula? Yang kabarnya kerap curhat masalah rumah tangganya ke orang lain dan mulai mengasihani Paula, disertai deretan panggilan masuk atau keluar sebuah ponsel serta screenshot rekaman suara. Oke, sini aku mau dengerin ceritamu itu yang ngebolak-balikin fakta supaya kamu banyak dikasihanin sama orang sini. Oke, mulai. Sementara itu, Ida masih mengajukan banding atas putusan cerainya dengan Catherine Wilson. Langkah itu diambil karena Ida menilai ada yang keliru dengan dalam putusan yang dikeluarkan Hakim Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Terutama soal kisaran nafkah Ida dan mut'ah sebesar 700 juta yang harus diberikan kepada mantan istrinya. Hari ini sudah keluar putusan
putusan pengadilan. Hasil putusannya seperti ada yang di penggugat itu ada yang disahkan, ada juga yang ditolak. Ya memang saya ajukan banding, hari ini juga saya ajukan banding, tanggal 10 Juni saya ajukan banding, karena saya ada yang merasa keliru hakimnya kasih putusan. Idam masih menegaskan jika ia sudah melayangkan surat banding pada 10 Juni 2024 lalu, Pengadilan Agama Cibinong, Jawa Barat. Kepada media, Idam yang didampingi kuasa hukumnya membeberkan keberatannya atas putusan majelis hakim soal nafkah Ida sebesar 300 juta dan mut'ah sebesar 400 juta. Idam masih menambahkan pandangannya soal nafkah mut'ah yang seharusnya tidak ditentukan besarannya. Benarkah demikian? Menurut saya itu berat. Karena kan itu cuma hadiah. Hadiah kan itu kan cuma berapa kemampuan saya yang saya bisa kasih, ya itu saya kasih. Saya tidak bisa tentukan sebesar itu. Kalau masalah paksanya tidak ada, pastikan berurusan dengan lesi. Jadi bukan urusan saya. Aksi panggung disc jockey Alan Walker dalam konser yang digelar di Pan Pom Peak, Jakarta Utara pada Sabtu lalu menarik perhatian publik. Bagaimana tidak, konser yang bertajuk Walker World Asia Tour 2024 ini terlihat penuh kejutan. Setidaknya sejak penyanyi pembuka, Putri Aryani, Alan juga menghadirkan penampilan dari siswa dan guru SMA swasta Medan, Sumatera Utara. Putri Aryani merasa bangga dan langsung menyapa penggemar Alan Walker sebelum akhirnya memainkan piano dan membawakan lagu Guru Tri Adinata dan muridnya di SMA Al-Azhar Medan tampil di Alan Walker World Asia Tour 8 Juni 2024 disusul lagu Perfect Liar dan Loneliness. Suasana dan keseruan terjadi ketika Alan Walker menghadirkan guru beserta siswa-siswi untuk tampil di atas panggung. Dan penampilan itu merupakan jawaban atas janji Alan Walker saat berkunjung dan menemui guru bernama Tri Adinata beserta muridnya yang mengcover lagu Alan berjudul In Your Eyes. Kala itu, Alan Walker langsung terbang dari New York dan menemui penggemarnya di sekolahan dan menyaksikan Pak Guru mengajar musik. Pemirsa, viral sebuah video yang beredar di media sosial TikTok yang menceritakan seorang bocah sekolah dasar berusia 12 tahun yang tengah hamil 8 bulan. Video yang diunggah oleh akun TikTok dokter spesialis kandungan Dr. Amira dengan nama Dr. Amira Opjin belum lama ini. Terlihat dalam video yang beredar dan menjadi perbincangan publik itu, dokter tengah memeriksa bocah tersebut dengan alat USG pada perutnya. Bocah cilik yang tengah hamil anak pertama itu diantar oleh tim pemberdayaan di Kabupaten Fakfak, Papua Barat sedang hamil. SD kelas 6, 12 tahun, dan hamil kan sesuatu hal yang sebetulnya sangat amat luar biasa beresiko. Jadi ibu sebagai orang tua harus mendampingi ya.
harus mendampingi tepat dalam situasi-situasi ini. Kenapa harus didampingi? Ya karena pendampingan ini sangat diperlukan untuk menunjang psikologis atau mental anakmu yang dalam kondisi seperti ini, ya. Dukungan keluarga sangat penting. Yang sudah terjadi biar terjadi, yang sudah berlalu biar berlalu. Yang penting kita songso hari esok yang lebih baik. Karena ada ibu dan bayi yang harus dijaga sampai tumbuh kembang bayi nanti. Sungguh di luar nurul. Saya bingung mau ngomong apa. Emang dunia ini udah semakin banyak peristiwa yang tidak terduga. Ya mungkin ini sebuah tanda, entah tanda apa gitu, yang jelas membuat kita menjadi pelajaran buat kita gitu kan, agar kita menjaga anak-anak kita sama seperti saya yang udah punya anak. Memang zaman sekarang ini perlu perhatian khusus. Saat memeriksa kondisi kandungan bocah tersebut, sang dokter menyebutkan bahwa kehamilan anak perempuan yang masih sangat belia itu beresiko tinggi terjadi komplikasi saat persalinan nanti. Masih menurut dokter yang memeriksa, kondisi bayi yang dikandung siswi SD itu tidak dalam kondisi normal, dalam kondisi sungsang atau melintang dengan berat 1,8 kg. Sehingga diperlukan tindakan operasi saat persalinan nanti. Ya, jadi saya minta tolong sama ibu, tolong datang berikutnya untuk antar anakmu ini yang umur 12 tahun masih 6 SD, ya. Bukan pemberdayaan perempuan yang antar, tapi yang antar adalah orang tuanya, ya. Orang tua harus ada di saat seperti ini, ya. Jangan dibiarkan, karena anaknya memang sudah ada kesalahan, ya. Tapi kan ini masalahnya kan kita harus memikirkan kesehatan ibu dan bayinya nanti, ya. Jadi saya minta tolong, ya. Sementara itu, kabar bahagia datang dari komika Dustin Tiffany. Ia baru saja melamar sang kekasih, Dita Rizky Amelia, hari Minggu kemarin. Kabar bahagia tersebut dibagikan Dustin melalui akun Instagram pribadinya. Ya, komika berusia 32 tahun itu memamerkan potret mesra dan kebersamaan bersama sang kekasih penuh dengan kebahagiaan. Keduanya pun memamerkan cincin tunangan yang tersemat menjadi manis masing-masing. Mereka berpose dengan latar belakang dekorasi penuh dengan bunga beraneka warna. Apakah kamu mau menerima lamaran dariku seutuhnya dan sepenuhnya untuk menjadi bagian part of my life? Aku Dita menerima lamaran kamu dan semoga keluarga merestui langkah kami. Keduanya tampak serasi mengenakan kemeja senada. Dustin mengenakan kemeja lengan panjang berwarna coklat dan celana berwarna krem, sementara Dita mengenakan kebaya putih yang dipadu dengan kain berwarna senada dengan kemeja yang dikenakan Dustin. Tidak banyak informasi yang didapat dari foto dan video yang diunggahnya itu. Ia hanya menuliskan kalimat bismillah sebagai pertanda dirinya akan mulai melangkah ke jenjang lebih serius dan menuju kehidupan yang baru bersama kekasihnya. Unggahan Dustin tersebut sontak mendapat sambutan dari beberapa rekan artis. Terlihat seperti El Rumi, Marcel Widianto, dan Tisa Biani. Mereka mengucapkan selamat dan mendoakan yang terbaik. Sebelum resmi melamar kekasih, Dustin telah menjalin hubungan asmara dengan Dita Rizky selama 2 tahun lamanya sejak pertengahan 2022 lalu. Tidak banyak yang tahu kalau Dita adalah pacar pertama Dustin. Masuk banget kan? Hah? Cipuy. Kamu kenapa saltingnya dorong cewek? Bingung banget gue. Guys, panggil Dasin Cipuy aja. Panggil Dasin Cipuy aja. Satu semua orang harus tahu kamu dipanggil Cipuy. Sementara itu, jika Dustin baru melangsungkan tunangan dengan Dita, lain halnya dengan pasangan Thorik Halilintar dan Ali Ahmad Said yang berencana melangkah ke jenjang lebih serius kepelaminan.
Jelang pernikahan dengan putri mendiang Ajima Said dan Reza Artamevia itu, Thorik meminta restu kepada kedua orang tuanya, Halilintar Anovial Asmit dan Lenggo Gani Faruk, serta kepada kakak dan adik-adiknya. Namun momen Thorik meminta restu kepada keluarganya itu menjadi sorotan netizen, lantaran Alia Mas Said, calon istri Thorik, tidak diajak di momen tersebut. Thorik Halilintar, jadi dicepetin kita meninggalkan makanan dunia. Masya Allah, tabarakallah. Lurus tapi nggak nyetak. Terus dadanya tuh dikasih Kalau dibikin itu kurang lebih ornamen apa sih? Ini maksudnya kayak ini ya? Kayak gini-gini. Baju hatun, nih baju hatun, ini kalau Andi mau jadi baju hatun, cuman baju hatun dia kayak gini, ya terus Apa? Tuh. Wah, Abi mau lihat tuh kayak gitu. Kalau Thorik sih lebih suka yang ini, Mam. Di hadapan orang tua dan adik-adiknya, Thorik mengungkapkan keinginannya untuk segera menikah dengan Alia. Sementara itu, absennya Alia di momen tersebut mengundang pertanyaan netizen. Banyak dari netizen bertanya keberadaan Alia dalam momen penting itu. Dan sekaligus Thorik di sini mau menyampaikan niat Thorik kalau anak Umi Abi pengen menikah sebentar lagi. Jadi ada beberapa acara yang harus kita realisasikan. Semoga semuanya bersedia dan udahlah, itulah pokoknya. semuanya diridhoi. Semoga diridhoi, diberkahi, dan didoain terus. Amin. Insya Allah tahun ini. Insya Allah tahun ini nanti pasti kalau ada berita baik lagi pasti dikabarin. Sementara itu, menggenapi rencana pernikahannya itu, Thorik sudah melakukan pengecekan gedung yang bakal digunakan sebagai tempat akad nikah dan resepsi pernikahan Thorik dan Alia. Lantas sudah sejauh mana persiapan yang mereka lakukan? Wih, enak nih. Apa? Wih. Ini masih itu belum buka. Maksimal 2.500 ini. Doain semoga persiapannya udah bagus. Udah insya Allah. Kemarin 20%. Ya udah November. Sekarang tinggal ngobrol sama gedung atau udah.